2 tahun perang di Gaza berlangsung, banyak negara yang berlomba mengakui kedaulatan Palestina, namun kata damai belum juga tercapai. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Marissa Noriti sebagai relawan Mercy dan Wahid Ridwan, pakar hubungan internasional Universitas Paramadina. Selamat malam Mbak Marissa, Pak Wahid. Selamat malam, Selamat Mbak. malam semuanya, Mbak Friska, Mbak Marisa. Selamat Ya, malam. malam. Saya ke Mbak Marissa. Ini kan sudah 2 tahun ya setelah Israel menyerang ke Gaza, konflik juga tidak berkesudahan di sana. Kalau dari sisi medis dan kemanusiaan, bagaimana perkembangannya hari ini? Ya, baik. Tepat hari ini 2 tahun genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Kami relawan Mercy yang sampai saat ini masih membersamai dengan program-program medis di Gaza. Kami bisa melihat sendiri bagaimana genosida ini berlangsung di Gaza. Dokter kami juga menangani beberapa pasien yang mengalami luka yang kabar terakhir itu yang saya terima, dokter kita menangani pasien yang benar-benar ditarget penembakan akhir-akhir ini itu sering menyasar kepala dan dada, dan itu memang sangat mematikan. Dan kemudian untuk fasilitas kesehatan sendiri kita juga sudah sering melihat bahwa sering terjadi penyerangan terhadap fasilitas kesehatan, dan hingga saat ini Indonesia Hospital sebagai simbol solidaritas kita untuk warga Gaza juga tidak berfungsi saat ini dan mengalami kerusakan yang cukup parah berdasarkan informasi yang kami terima. Dan secara keseluruhan terdapat 38 rumah sakit di Gaza, 25 diantaranya itu out of service dan hanya 13 saja yang berfungsi, dan itu pun secara parsial. Dan saat ini dokter dan tenaga medis lainnya, baik para medis di Gaza, bekerja di bawah banyak kekurangan, kondisi yang tidak steril untuk melakukan operasi, dan suplai darah yang juga tidak mencukupi, dan tentu saja banyak kekurangan lainnya di suplai obat-obatan dan peralatan medis lainnya. Dan Ya. bisa juga ya, terkait bed okupansi sendiri hingga saat ini karena hanya sangat sedikit rumah sakit yang berfungsi dan korban terus bertambah, hampir semua rumah sakit di Gaza sekarang bed okupansinya itu mencapai 225%. Barangkali seperti itu, Mbak Friska. Ya, dengan kondisi seperti ini, bahkan tenaga medis diserang bertubi-tubi, rumah sakit yang harusnya jadi zona aman menurut hukum internasional ditabrak juga oleh Israel. Mas Wahid, Pak Wahid, apa yang sebenarnya bisa dilakukan negara-negara yang sebenarnya kan sudah mengakui kedaulatan Palestina meskipun baru di depan sidang umum PBB, tapi tampaknya hukum internasional tidak diindahkan di sana. Dengan kondisi seperti ini, apa yang harusnya bisa dilakukan? Ya, memang harus perlu ada upaya yang maksimal untuk saat ini mungkin paling tepat negosiasi, Mbak Friska. Jadi upaya-upaya yang gencatan senjata pun sudah agak susah, tetapi ada progres yang cukup bagus kita lihat dari apa yang diusahakan oleh Presiden Trump. Meskipun banyak orang yang tidak setuju, tetapi minimal ada upaya-upaya untuk membangun kesepahaman. Dan saya kira tawaran yang terakhir ya, jadi perlu kita ingat bahwa Taufan Al-Aqsa ini atau badai Al-Aqsa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Jadi tahun yang lalu ketika saya diundang, bahkan sejak 2 tahun yang lalu ya, ketika ada konferensi tentang Gaza di Johannesburg yang sampai kemudian menghasilkan ICC, itu semua upaya-upaya sipil ya, Ya. tetapi tidak menghentikan juga gitu apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina dan terutama di kawasan Gaza. Jadi kita apresiasi sekarang ini ada perubahan-perubahan ke arah yang memang perlu ada sebuah diplomasi yang sangat apa istilahnya ya, mengkhusus, dan itu kalau gencatan senjata tidak bisa dilakukan ya memang harus kembali kepada kesepakatan awal bahwa perang harus berhenti. Dan bagaimana Ya. caranya? Nah ini insya Allah kalau negosiasi, saya kira Hamas sudah menerima tawaran dari Presiden Trump 20 opsi itu, dan kita lihat nanti, Mbak. Jadi upaya yang dimulai sejak sebelum Trump dilantik 20 Januari tahun ini ya sampai sekarang, saya kira ada upaya yang bagus untuk minimal membangun sebuah kesepahaman untuk eh,
Israel ini berhenti untuk tidak menyerang ya, dan Ya. Hamas juga memulai bagaimana negosiasi itu bisa dilakukan. Jadi upaya itu yang saya kira bisa menyelamatkan kemanusiaan, Mbak. Ya, jadi negosiasi ini harus betul-betul serius ya, dikawal, jangan Betul. sampai di awal saja, terus nggak ada hasilnya. Mbak Marisa, dengan proses negosiasi yang saat ini berlangsung, ada perubahan atau tidak di Gaza? Misalnya, blokade bantuan medis, apakah sudah masuk sedikit demi sedikit? Mhm. Ya, baik. Semenjak Presiden Trump menyampaikan responnya terhadap jawaban yang telah disampaikan Hamas, yang menginstruksikan bahwa sebaiknya Israel menghentikan penyerangan di Gaza selama proses ceasefire ini, dan berdasarkan pengamatan dan informasi yang kami dapat di lapangan, tidak ada sampai saat ini Israel masih melakukan pemboman dan penyerangan terhadap warga sipil Gaza, dan terhitung dari saat itu bahkan saat ini korban telah mencapai kemarin setahu saya sekitar 120 orang korban dari penyerangan Israel, dan mungkin hari ini bisa mencapai 200 lebih. Dan terkait suplai makanan atau logistik medis lainnya, saat ini memang sudah mulai masuk dari Karim Shalom bahan kebutuhan pokok, akan tetapi masih di level yang belum bisa dijangkau oleh warga Gaza harganya, karena ini situasi yang sangat kompleks. Barang logistik masuk itu dijual di pasar, dan untuk membeli itu tentu membutuhkan uang cash, dan saat ini tidak ada, sangat susah sekali mendapatkan uang cash di Gaza. Jadi jika warga Gaza itu memiliki uang dalam rekening tabungannya, katakanlah seperti itu, atau kita memberikan bantuan, dan untuk menarik cash itu mereka mendapatkan potongan 30-40%. Jadi maka oleh karena itu daya belinya jadi tidak ada. Sampai saat ini berdasarkan informasi masih banyak warga Gaza itu bahkan makan satu kali sehari aja itu udah bisa dibilang situasi yang sudah sangat menguntungkan seperti itu. Dan saya yakin masih banyak warga Gaza yang tidak makan, yang tidak bisa makan sekali sehari hingga saat ini, walaupun sudah banyak bahan makanan yang dimasukkan ke Gaza seperti Mbak itu. Marisa, memangnya siapa yang menjual itu? Jadi artinya bantuan itu disalurkan via siapa dan siapa yang menjualnya? Karena kan kalau dalam bayangan kami, bantuan itu diberikan untuk warga, tidak ada biaya apapun, begitu kan semestinya? Jadi begini, yang diizinkan masuk ke Gaza itu semua di bawah kontrol Israel, dan tidak semuanya itu bantuan kemanusiaan gratis, ada juga yang melalui jalur komersil seperti itu. Dan kadang masih juga sering terjadi, kita juga mungkin sudah sering mendengar ada geng yang di-backup oleh Israel yang sering merampok atau mencuri truk-truk kemanusiaan yang masuk ke Gaza, dan itu biasanya setelah dicuri mereka jual lagi di pasar, itu dengan harga yang sangat tinggi seperti itu. Jadi kondisi sekarang memang sangat complicated sekali. Salah satunya solusi yaitu sebenarnya untuk, saya yakin untuk bantuan kemanusiaan ini sendiri sebenarnya tidak harus mensyaratkan ceasefire. Seharusnya bantuan kemanusiaan apapun itu kondisinya harus diperbolehkan masuk seperti itu, agar bencana ini tidak berlarut-larut, karena kita juga bisa melihat walaupun sekarang udah ada sumber makanan, tapi warga Gaza yang meninggal karena malnutrisi masih terus terjadi setiap harinya. Sebelumnya warga yang antre bantuan ditembaki, sekarang sudah ada bantuan dijual juga padahal tidak memungkinkan. Pak Wahid, kan pasti kita geram untuk melihat kondisi seperti ini, di mana rasa kemanusiaannya dan tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Negosiasi berjalan tapi dalam waktu cepat, sebenarnya apa yang bisa dilakukan dan siapa yang bisa mengawasi ini? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas 2 tahun perang di Gaza, genosida yang dilakukan Israel, lalu apa yang harus dilakukan? Masih bergabung bersama kami Marisa Noriti, relawan Mercy, dan Wahid Ridwan, pakar hubungan internasional Universitas Paramadina. Saya ke Pak Wahid. Tadi Mbak Marisa bercerita, bantuan masuk, jumlahnya terbatas, dijual pula, dan itu diawasi oleh pihak Israel, dijual pula oleh mereka. Dengan kondisi yang betul-betul nir kemanusiaan, negosiasi berjalan, dalam waktu cepat apa yang harus dilakukan, Pak Wahid? Kita tagih Presiden Prabowo, Mbak Friska, yang pernah baru kemarin waktu di UN Assembly itu
Mhm. Beliau mengatakan Indonesia siap mengirimkan peacekeeping force. Ya, Jadi saya kira itu jawaban. Jadi perlu serius bagaimana mandat itu dibuat oleh PBB sehingga memang ada kekuatan-kekuatan militer ya, yang fungsinya tidak hanya keeping tapi juga making. Jadi oke. tidak hanya menjaga perdamaian tapi juga harus bagaimana membuat ya perdamaian itu. Saya kira hanya dengan cara itu ya minimal Israel juga akan kalaupun toh dia tetap nekat itu ya dia berhadapan dengan dunia. Pak Wahid, Jadi ya sekarang ini kan perangnya juga tidak simetris itu Mbak. iya, Mestinya ya kalau kombatan ya we combatant gitu ya. iya. Jadi bukan semacam perang yang sekarang ini gitu. Pak Wahid, Jadi tapi tadi segera saja kalau itu Mbak. izin saya bertanya, kalau untuk mengirimkan peacekeeping force atau peacemaking force, itu bagaimana Hmm. rantai yang harus dilakukan? Artinya step-stepnya seperti apa saja Pak Wahid dan lewat siapa? Kalaupun dari PBB, Ya, siapa yang mengusulkan dan sebagainya? ya proses di PBB saya tidak tahu persisnya ya Mbak. Tapi yang jelas Dewan Keamanan kan bisa membuat keputusan ya itu udah banyak sekali. Bahkan di Hmm, negara kita pun pernah ketika ada konflik ya, dengan Timur Timur itu dibuat UNTAD, kemudian diubah menjadi UNAMED yang semacam itu. Jadi kesepakatan itu dicapai dengan negara-negara atau pihak yang memang level ya, selevel. Ini persoalannya kan Palestina itu masih belum merdeka. Jadi saya ya, ingat ketika saya menghadiri konferensi internasional Palestina di Johannesburg itu ada satu contoh yang sangat baik yang diberikan oleh cucu Mandela. Waktu itu Mandela diminta untuk bernegosiasi karena beliau masih di penjara. Kemudian dia bilang bagaimana Anda bisa bernegosiasi dengan seorang yang terpenjara. Jadi akhirnya perlu dibebaskan sehingga bisa bernegosiasi. Sama juga sekarang ini kalau mau membuat sebuah paralel gitu ya, hak yang ya, sama, kewajiban yang sama, dan keinginan yang sama. Saya yakin Hamas ingin merdeka juga, ingin perdamaian lah dalam konteks ya, ini ya. Israel juga sama ingin perdamaian. Jadi Palestina merdeka, haknya sama, setara ya sebagai anggota PBB, dan kemudian mereka bernegosiasi. Sekarang ini saya sempat bertemu waktu Ismail Haniyah masih ada itu sekarang yang ya, menjadi negosiator utamanya kan Khalil Al-Haya. ya, Waktu itu beliau mendampingi saya bertemu di Istanbul tahun 2023 waktu itu. ya, Jadi kalau Palestina ini tidak merdeka Mbak Friska, itu ya, akan susah untuk mendapat equal betul. atau balance diplomasi, balance Ya. negotiation. Jadi syaratnya ya harus merdeka Iya, asal untuk jangan ada semuanya. veto lagi dari Amerika Serikat yang ada di Dewan Keamanan PBB. Karena sejauh ini kan mau ceasefire, mau soal pengakuan merdekanya Palestina, hambatannya dari US selalu di PBB. Itulah Mbak, ini saya juga nggak bisa menjawabnya. Iya, Dari keilmuan hubungan internasional pun akan sulit. Makanya iya, yang selalu kita bincang selalu bagaimana ada reformasi di UN dan reformasi yang berkeadilan, tetapi iya, itu kan tidak sesederhana kita betul. mewacanakan. Mhm. Yang Mbak, yang penting Mbak Friska ya, ada upaya-upaya yang terus ya dilakukan oleh negara-negara maju, terutama Amerika lah untuk membuat perdamaian di Timur Tengah ya ini. jadi Jadi ya setidaknya intinya memang Palestina merdeka itu dulu. ya, Jadi Palestina harus kalau merdeka. interogasi gitu. Iya, itu harus itu dulu. Jadi apa upaya yang dilakukan negara-negara kemarin di PBB harus betul-betul diserisi, harus betul-betul Oh, ditindaklanjuti. Mbak Marisa, dari Gaza sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk saling menguatkan relawan di sana, apalagi warga Gaza yang selama 2 tahun ini betul-betul dalam cobaan kemanusiaan, dalam genosida yang sampai tidak tahu kapan bisa hidup, kapan bisa kehilangan nyawa. Ya, memang situasinya sangat sulit sekali di Gaza saat ini. Mungkin yang bisa kita lakukan, kita tidak pernah meninggalkan Gaza. Dengan hadirnya tim-tim internasional di Gaza, itu sudah sangat memberikan harapan baru bagi warga Gaza. Dan kita lihat juga misi-misi Freedom Flotilla lainnya, itu menunjukkan kepada warga Gaza bahwa mereka tidak sendiri. Walaupun mungkin pemerintahan banyak yang tidak berpihak kepada mereka, tetapi warga dunia secara garis besar mereka bisa melihat sendiri bahwa uh, banyak yang peduli dengan apa yang terjadi di Gaza. Hanya saja mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahid, ini tidak cukup sebatas kepedulian ya Pak ya, harus Ya, ada aksi nyatanya yang memastikan ya. kemerdekaan Palestina
Mereka mempunyai hak layaknya kita sebagai warga negara di negara lainnya, seperti itu. Waktunya kita menagih janji pemerintah mewakili warga dunia tidak hanya lip service saja tapi betul-betul secara serius mengawal sampai kemerdekaan Palestina diakui oleh seluruh negara. Dan Mbak Marisa, kami doakan Mbak Marisa, seluruh relawan dan warga Gaza juga dalam kondisi yang selamat dan segera terjadi perdamaian di sana. Terima kasih Mbak Marisa Noriti, relawan Mercy. Terima kasih Pak Wahid Ridwan, pakar hubungan internasional Universitas Paramadina. Selamat malam.